Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauci di channel Ngapakpedia, teman-teman. Oke, jadi pada video kali ini melanjutkan Perdapodikan 2025B ya. Yang mana wow, setelah teman-teman update atau setelah teman-teman install ulang Dapodiknya itu muncul banyak invalid. Kali ini kita akan menyelesaikan invalid sarpras yang cukup banyak nih teman-teman ya. Oke, ini ada 95 invalid dan satu warning yaitu tentang MBG, makanan bergizi gratis. Oke, jadi cara menyelesaikan dengan cepat untuk invalid yang 95 ini, karena ini di tabulasi sarpras, maka kita juga akan masuk ke tabulasi sarpras di sini teman-teman. Kita klik sarprasnya. Lalu kita klik tanah dan bangunan, ya. Kemudian teman-teman klik ke menu tanah di sini di atas, nama tanahnya diisi. Kemudian kita ke menu aksi di sini, lalu salin data periodik. Nah, kita pilih ya. Oke, sudah selesai seperti ini. Kita klik oke. Nah, selanjutnya teman-teman kembali lagi ke validasinya, validasi lokalnya. Nah, ini kalian refresh teman-teman. Ini ada tulisan refresh, kalian refresh. Langsung musnah jadi 0 ya. Nah, cara ini ya, cara ini teman-teman perlu diperhatikan bahwa cara ini dilakukan hanya untuk percepatan proses saja ya, teman-teman ya. Jika ada perubahan kondisi dari semester 1 ke semester 2, maka wajib dirubah manual. Misalnya ada yang rusak, ada kursi yang rusak, ada papan tulis yang rusak, atau apapun itu yang berubah di Dapodik, teman-teman wajib merubahnya secara manual ya. Karena proses salin data adalah proses menyalin data semester 1 ke semester 2 ini. Artinya plek-ciplek dengan semester 1. Nah, kalau teman-teman ada tambahan sarpras baru, ada tambahan bangunan baru, ya tetap ditambahkan secara manual. Oke? Seperti itu ya. Jangan selalu memanfaatkan ini hanya untuk mempercepat pekerjaan kalian. Jangan. Tetap harus dicek secara berkala. Ya, kondisi kelasnya, kondisi bangunannya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sarpras pokoknya ya. Tingkat kerusakan, terus ada pertambahan fasilitas apa, itu teman-teman harus diinput secara manual. Seperti ini contohnya, kita akan menginput manual proses program makan bergizi gratis. Pastikan keterisian prasarana dapur, kantin, dan sanitasi. Jadi, yang dimaksud di sini adalah teman-teman salah satu ya. Kalau memang teman-teman punya dapur atau ada kantin atau ada sanitasi, teman-teman boleh menginputkannya ke Dapodik. Kalau teman-teman tidak punya ketiga ini, ya udah, ini biarin aja nggak apa-apa. Kan ini cuma warning ya. Warning itu tidak wajib diselesaikan. Tapi kalau teman-teman memang punya dapur, ya udah kita input dapurnya dengan cara seperti ini teman-teman ya. Kita ke menu tanah, lalu bukan ke menu tanah, ke menu ruang ya, ke menu ruang ya. Kita akan membuat ruang dapur. Nah, ruang dapur ini adanya di ruang penunjang ya. Ruang penunjang di sini teman-teman klik tambah. Nah, jenis prasarananya di sini. Di sini klik dapur. Nah, dapurnya ada di bangunan mana? Kalau kalian bangunannya sudah gabung, misalnya di bangunannya bergabung dengan TU atau dengan ruang kepala sekolah atau dengan apapun, kalian cari di mana di mana ruang dapur itu berada. Kalau saya ruang dapurnya ada di bangunan yang berbentuk L, antara KS dan TU. Ini kebetulan saya sengaja menamainya sesuai faktanya ya, bangunan L gitu ya. Karena ini kan hanya untuk nama saja waktu pembuatan di tanah dan bangunannya ya. Ini untuk contoh yang dapurnya menggabung. Nah, kode ruangnya terserah dikasih nama apa, namanya juga terserah ya, sesuai sekolah kalian. Registrasinya boleh diisi boleh tidak. Lantainya pertama, panjangnya misalnya 3 meter kali 2 meter. Luasnya berarti 3 kali 2 6 meter ya. Kapasitas boleh dikosongi, kita klik simpan. Nah, dapurnya harus ke kondisi ruangnya diisi. Kondisi ruang ya. Ada kerusakan atau tidak ya.
Kalau ada kerusakan, rusak ringan, ini kan ada persentase nih di atas ya, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat gitu ya. Kalau tidak ada kerusakan tetap diklik, tidak ada kerusakan lalu ini nolnya juga diketik ya gitu ya. Lalu klik simpan dan tutup. Karena ini memang tidak ada yang rusak gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah di dalam dapur itu ada alat apa saja, itu wajib diisi teman-teman. Caranya ke sini. Ke sini ya, ke alat dan angkutan ke sini. Kemudian cari ruang dapurnya. Kita cari dapurnya. Nah, ini dapur SMK-nya sudah ada ya. Kalau belum muncul di sini, teman-teman refresh aja. Kalau sudah ada, ya tinggal diklik dapur sini. Nah, biasanya di dalam dapur ada apa aja. Saya contohkan misalnya ada meja ya, meja, misalnya meja. Nah, di sini teman-teman cari meja misalnya ya. Nah, ini meja aja, meja. Kemudian namanya meja dapur, misal seperti itu. Kemudian spesifikasinya terserah diisi atau tidak. Terus ini milik sendiri atau sewa atau pinjam atau bukan milik. Intinya begitu ya. Diisi, kemudian kita klik simpan. Nah, meja di situ di dapur ada meja. Mejanya berapa? Nah, itu juga harus diisi ke sini. Setelah diklik namanya, sebentar. Kita ke menu aksi, lalu periodik di sini. Periodik. Nah, mejanya ada berapa? Misalnya ada 2 kah, ada 1 kah, gitu ya. Terus yang baik berapa? Yang baik satu-satunya karena memang cuma 1 gitu ya. Kita klik simpan dan tutup. Misalnya mau tambahkan alat lain juga boleh. Misalnya ada kompor kah di sini kita coba. Nah, ada kompor tuh, ada kompor ya, kita namai kompor. Itu boleh teman-teman, kita klik simpan. Kompornya juga harus diisi berapa jumlahnya, kan ini belum diisi nih. Ya, ke menu aksi, periodik. Nah, kompornya diisi 1, simpan. Oke, begitu ya. Kemudian dan seterusnya diisi aja beberapa alat yang ada di dapur kalian. Kemudian kita ke validasi lokal, kita refresh lagi. Boom, sudah hilang semuanya ya. Warningnya 0, invalidnya 0. Begitu cara penyelesaian untuk invalid di Sarpras ya teman-teman. Nah, untuk yang misalnya teman-teman dapurnya berdiri sendiri Pak, bangunannya tidak gabung dengan mana-mana gitu ya. Atau kantinnya berdiri sendiri Pak, tidak gabung ke mana-mana. Caranya begini, kalau teman-teman yang dapurnya itu tidak gabung, jadi kalian bikin bangunan sendiri. Diklik nama tanah, di sini harus ke tanah, lalu tambah bangunan di sini ya. Di sini kalian pilih bangunan ya. Namanya dapur misal. Ini kalau yang dapurnya berdiri sendiri, tidak gabung dengan yang lain ya. Panjangnya 3, lebarnya 2, luasnya misalnya 6. Ini terus tahun dibangunnya 2024 gitu misalnya ya. Keterangan bangunan boleh diisi, tanggal SK-nya terserah sesuai tanggal pendirian bangunannya. Kemudian kita klik simpan. Nah, mana tadi dapurnya? Nah, ini dapurnya sudah ada di sini, tapi ini baru bangunannya, belum ruangannya. Nah, nanti ruangannya kalian klik di sini. Lalu waktu menambahkan dapur di situ dipilih. Misalnya contoh, saya pilih dapur misalnya ya. Saya contoh ini untuk yang dapurnya berdiri sendiri ya, teman-teman. Nah, di sini pilih dapurnya. Nah, jadi ada ruang dapur di dalam bangunan dapur gitu ya. Ini khusus untuk yang berdiri sendiri. Ini selanjutnya tinggal diisi saja ke bawah, lalu proses pengisian alat lain-lainnya ya seperti sama tadi di awal ya. Begitu ya teman-teman. Jadi seperti itu cara mengatasi invalid Sarpras dan menambah dapur untuk makanan bergizi, program makanan bergizi. Terima kasih. Itu saja teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika ada yang mau ditanyakan ya silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam ngap.
Ngapakpedia. Jangan lupa teman-teman subscribe ya, subscribe channel Ngapakpedia untuk informasi lainnya. Kemudian nanti ke depan kita akan selesaikan invalid-invalid lainnya ya. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya biar kalau Ngapakpedia upload video itu ada notifikasi ke HP teman-teman. Terima kasih, bye-bye.